Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi ya di Kebut ini. Eee, baik, di sini kita masuk ke konten pilar sosial media marketing. Nah, di sini saya mendapatkan 4 kuis. Apa saja elemen yang perlu ada di dalam konten pilar, bagaimana tahapan membuat konten pilar, apa yang dimaksud dengan konten pilar dalam strategi konten marketing, bagaimana konten pilar dapat membantu dan mengorganisir dan menjadwalkan konten ya, bagaimana gitu ya. Oke, kita kupas semuanya. Nah, berikut jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kuis ya, kuis yang ini dalam strategi konten marketing. Apa saja elemen yang perlu ada dalam konten pilar? Oh, tentu banyak. Elemen-elemen yang perlu ada di konten pilar ini ya meliputi topik utama, subtopik, target audience ya, tujuan konten gitu kan, format konten, keyword ya, kalender konten. Nah, eh topik utama, tema besar atau topik inti yang relevan dengan konteks dan audiens target Anda. Target Anda itu apa? Temanya itu mau bagaimana gitu, topik intinya itu mau bagaimana gitu. Dalam kita itu berbisnis dan target audiensnya itu mau bagaimana seperti itu kan. Nah, lalu selanjutnya ada subtopik, pembahasan yang lebih spesifik dari topik utama. Jadi kita udah nentuin topik utamanya nih gitu kan. Nah, pembahasannya itu bagaimana gitu. Nah, jadi subtopik ini bisa dipecah menjadi artikel ya, menjadi tulisan seperti itu, menjadi video atau format konten lainnya seperti itu, blog post juga ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu nomor 3 ada target audience. Nah, definisi audiens yang spesifik untuk setiap konten pilar termasuk apa aja, ya kan? Demografi, minat, kan usia, kebutuhan mereka gitu kan, dan lain sebagainya. Tinggal di mana gitu, mereka menggunakan bahasa apa, seperti itu. Nah, lalu tujuan konten, apa yang ingin dicapai dengan setiap konten pilar. Nah, seperti meningkatkan brand awareness gitu kan, meningkatkan audiens, mengedukasi audiens, uh, dan mendorong konvensi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada format konten. Format konten ini dia tuh jenis konten yang akan dibuat itu seperti apa gitu kan, formatnya seperti apa, apakah blog, apakah infografis gitu kan, apakah video atau podcast seperti itu. Nah, lalu keyword. Nah, atau kata kunci ya, ini harus relevan ya untuk SEO ya, yang relevan gitu kan untuk SEO dan memudahkan audiens menemukan konten konten kita gitu melalui mesin pencarian. Jadi harus benar-benar relevan nih ya. Kita menawarkan produk apa, jasa apa, ya kata kuncinya yang sesuai dengan produk atau jasa kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada kalender konten, jadwal untuk merilis konten terkait dengan konten viral tersebut. Nah, jadwalnya itu mau dirilis kapan gitu kan, selesainya kapan gitu. Ya, baik, selanjutnya nomor 2. Bagaimana tahap membuat konten pilar? Apa aja tahapnya ya? Ngeblank. Nah, jadi tahapnya itu yang pertama ya penelitian ya, penelitian dan analisis ya. Mengidentifikasi topik yang relevan dan menarik bagi audiens kita melalui penelitian pasar ya. Kita harus meneliti dulu nih gitu kan, audiens itu sekarang pasar itu sukanya yang seperti apa gitu kan ya. Persaingan kita itu bagaimana gitu. Nah, nanti kira-kira setelah kita analisis, setelah kita melakukan penelitian, nanti kira-kira feedback audiensnya itu bagaimana seperti itu ya. Oke, selanjutnya menentukan topik utama. Memilih topik utama yang mencerminkan nilai dan tujuan bisnis ya, serta relevan bagi audiens, harus nyambung nih topiknya gitu kan.
topik dan bisnisnya harus sinkron gitu, tidak boleh tidak berkesinambungan, harus pas gitu kan. Lalu mengembangkan subtopik, membagi topik utama menjadi beberapa subtopik yang lebih spesifik dan mendalam ya. Setelah topik nanti muncul lagi ada beberapa subtopik, bahas apa, tidak menutup kemungkinan setelah subtopik itu akan ada subtopik lagi ke bawahnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada merencanakan konten. Nah, membuat rencana konten yang mencakup jenis, format, dan jadwal penerbitan untuk setiap subtopik. Nah, jadi direncanain nih, ini formatnya bagaimana gitu kan. Nah, jadwalnya itu kita mau kapan, mau jam berapa gitu. Nah, terus iklannya itu akan selesai kapan gitu. Seperti itu ya. Lalu ada kata kunci atau SEO ya, melakukan riset kata kunci dan mengoptimalkan konten untuk SEO agar mudah ditemukan di mesin pencarian ya. Ini wajib ini. Kita kalaupun kontennya unik gitu kan, format kontennya bagus, tapi keywordnya melenceng, wah bisa-bisa ya sulit untuk ditemukan juga dalam search engine ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada produksi konten. Membuat konten berkualitas tinggi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya. Lalu selanjutnya ada distribusi dan promosi yang mempromosikan konten melalui berbagai saluran distribusi seperti sosial media, email, Facebook gitu kan. Ya sosial media, Facebook, email, Instagram, TikTok, email dan platform lainnya ya. Jadi kita itu mempromosikan konten kita. Nah, konten kita itu akan muncul di mana gitu kan. Ketika orang itu menggunakan Instagram, berarti iklan kita akan muncul di Instagram seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis dan optimasi. Nah, di sini itu mengukur performa konten dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas strategi konten. Ya, jadi mengukur nih performa kita tuh udah bagus belum kontennya gitu kan, atau iklannya gitu. Kok sedikit viewernya gitu kan, kita analisis lagi apa yang membuat sedikit gitu kan, apakah demografinya kurang sesuai, apakah keywordnya kurang kurang banyak mungkin, atau mungkin kita membuat topik dan subtopiknya yang kurang menarik seperti itu. Nah, kita analisis dan langsung kita uh, optimasi lagi gitu kan, bagaimana nih supaya meningkat gitu, apa yang harus diubah gitu kan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan konten pilar dalam strategi konten marketing? Nah, konten pilar adalah konsep dan strategi konten marketing yang merujuk pada topik inti atau tema besar yang menjadi dasar dari seluruh konten yang dibuat dan dipublikasi oleh sebuah brand ya. Di sini sebuah brand itu contohnya ya kita sebagai pelaku usaha digital marketer, sebagai digital marketer ya. Jadi konten pilar ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapaikan atau menciptakan konten yang konsisten, ya, relevan dan terfokus gitu. Dengan adanya konten pilar, brand dapat memastikan bahwa semua konten yang dibuat mendukung tujuan bisnis dan membantu kebutuhan serta minat audiens target ya, target audiens seperti itu. Oke. Oke, nomor 4. Ngantuk. Nomor 4, bagaimana konten pilar dapat membantu dalam mengorganisir dan menjadwalkan konten. Nah, bagaimana nih gitu kan dapat membantu dalam mengorganisir dan menjadwalkan konten ada cara-caranya gitu kan. Yang pertama kan struktur yang jelas. Jadi dengan memiliki topik utama dan subtopik yang terdefinisi dengan baik, tim konten dapat lebih mudah mengorganisir dan merencanakan konten yang akan dibuat gitu kan. Nah, jadi harus jelas dulu nih gitu kan. Nah, selanjutnya ada konsistensi. Konten pilar memastikan bahwa konten yang dibuat selalu relevan dan konsisten ya.
dengan tujuan bisnis dan, kebutuhan audiens. Jadi, tujuan bisnisnya apa gitu kan, kebutuhan audiensnya itu apa. Jadi kita tuh harus memastikan kontennya itu ya konsisten untuk membahas itu, gitu. Jadi jangan jangan tiba-tiba melenceng gitu kan. Nanti pun, audiensnya juga akan merasa bingung gitu. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Lalu selanjutnya ada efisiensi produksi. Nah, dengan adanya panduan yang jelas, proses produksi konten menjadi lebih efisien karena tim sudah tahu topik apa yang perlu dikembangkan dan kapan harus dipublikasikan. Jadi harus efisien ya, jangan jangan unefisien gitu. Jadi ya harus jelas dulu nih panduannya gitu kan. Proses produksi kontennya itu harus bagaimana gitu kan. Harus tahu topiknya bagaimana gitu kan. Nah, dikembangkannya bagaimana dan kapan harus dipublikasikan. Itu benar-benar harus dibuat seefisien mungkin dan sekonsisten mungkin gitu. Nah, lalu selanjutnya ada kalender konten. Konten pilar memudahkan dalam pembuatan kalender konten yang terstruktur, sehingga memudahkan perencanaan dan penjadwalan penerbitan konten secara teratur, konsisten, ya. Oke, selanjutnya, faktor pada prioritas. Memastikan bahwa upaya pemasaran konten selalu terfokus pada topik-topik yang paling penting dan memberikan dampak besar bagi bisnis, ya. Nah, fokus pada prioritas nih, prioritas kita, tujuannya bagaimana gitu kan. Nah, ini harus fokus karena dampaknya gitu kan, dampak bagi kitanya nanti ke depannya bagaimana gitu, dan terhadap audiens juga tentunya, ya. Harus ada fokus prioritasnya, ada prioritas apa yang dipasarkan gitu, ya, jasa atau produk apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengukuran dan analisis. Dengan struktur yang terdefinisi, lebih mudah untuk mengukur dan menganalisis performa setiap konten pilar, sehingga memudahkan dalam melakukan optimasi dan penyesuaian strategi konten di masa depan. Ini sebenarnya bolak-balik sih ya, kayak kayak yang nomor 2 tadi ya, bagaimana tahapan membuat konten pilar, dan nomor 4 ya, bagaimana konten pilar dapat membantu dalam mengorganisir dan menjadwalkan konten. Sebenarnya, yang saya tangkap sama-sama aja, jadi saya presentasikan seperti ini juga, gitu. Baik, eee, cukup, sudah terjawab ya 4 pertanyaan kuis tentang konten pilar sosial media marketing. Baik, sekian, video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, always be kind, and goodbye. Stop.